sejarah kepada akhir yang pasti, yang sudah Tuhan tetapkan sejak kekekalan. Kepadamu kami saat ini datang, membuka pintu hati kami lebar-lebar, supaya pada malam hari ini kami boleh menyambut, menerima, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, supaya kebenaran itu mengerjakan pembaruan yang terus-menerus di sepanjang kehidupan kami, mengubah hidup kami yang biasa-biasa menjadi luar biasa, yang tidak bernilai menjadi bermakna. Tolonglah ya Allah, dengar seruan kami. Kiranya tidak satupun di antara kami pada malam hari ini yang tidak mengalami terobosan lawatan ilahi yang memerdekakan, menyucikan, menguduskan, dan menggerakkan kami untuk menekuni panggilan kami di dalam zaman kami yang gelap, sesat, dan bengkok ini. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk boleh menyampaikan firman Allah dengan jelas dan sederhana, tetapi dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa, sapalah kami, nyatakan kehendak-Mu kepada kami, supaya kami tidak lagi ragu melangkah, karena kami yakin Tuhan ada di pihak kami dan akan menuntun jalan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami memohon dan berdoa. Amin. Mari kita membuka bersama kitab Yeremia pasal 45. Yeremia pasal 45, kita akan membaca ayat 1 sampai 5. Yeremia 45 ayat 1 sampai 5. Saya mengambil tema, janganlah mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri. Janganlah mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri. Yeremia 45 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, tolong saudara-saudara baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Saudara-saudara, kisah Baruk adalah kisah hidup banyak anak manusia. Judul dari khotbah pada malam hari ini, janganlah mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri, itu diangkat dari ayat yang kelima. Ayat itu merekam firman Tuhan bagi Baruk bin Neria, rekan seperjuangan sekaligus juru tulis setia dari Nabi Yeremia. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri, mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri merupakan kisah hidup banyak anak manusia. Gara-gara yang satu ini, sejarah menyaksikan banyak anak dan hamba Tuhan gagal menekuni panggilan ilahi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka berpaling kepada panggilan si aku dan si dunia. Tidak terkecuali yang namanya Erik. Berulang kali saya jatuh ke dalamnya, mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri. Saya yakin kalau bukan Tuhan yang menolong saya setiap kali jatuh, saya sudah terpaut kepada dosa itu sampai hari ini. Saudara-saudara, memang Alkitab menyaksikan dan sejarah membuktikan si aku dan si dunia selalu flop. Kenapa? Karena si aku selalu mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri, sementara si dunia senantiasa mengiming-imingkan hal-hal yang besar kepada saudara dan saya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2 bagian awal dan ayat 4 bagian akhir, Paulus berkata bahwa manusia di zaman akhir akan mengasihi dirinya sendiri, mencintai harta, mencintai hawa nafsu lebih daripada mencintai Allah. Manusia akan menjadi pecinta diri, self lover, pecinta harta, money lover,
pecinta nafsu, pleasure lover, lebih daripada pecinta Allah, God lover. Itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, saudara mau tahu siapa berhala sejati di abad ke-21 ini? Tidak jauh, ada di dekat kita, ada di sekeliling kita, bahkan Alkitab menyatakan ada dalam hati kita. Sebutlah dia 3K, keakuan, kekayaan, dan kedagingan. Ada yang menyebutnya 3D, diri, duit, daging, atau 3S, self, salary, and sex. Saudara, ini berhala sejati yang di setiap abad, di setiap tempat berusaha menawan hati setiap anak manusia, termasuk saudara dan saya. Kepada berhala Tritunggal yang palsu inilah hati kebanyakan anak manusia tertambat, termasuk hati kita juga, kalau kita tidak waspada dan tidak pernah mau bertobat, tidak pernah mau menanggalkan keakuan, pengejaran kekayaan, dan pemuasan kedagingan. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada Yeremia 45 ayat 1-5. Bagian ini mengajak kita untuk menyelami pergulatan seorang manusia bernama Baruk yang seperti saudara dan saya seringkali mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri sampai tega mengingkari panggilan Tuhan, sampai tega meninggalkan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk berpaling kepada panggilan dunia ini. Bagian ini juga mengantar kita kepada jawaban Allah atas pergulatan Baruk yang menyelesaikan secara tuntas pergulatan tersebut. Bagi saya pribadi, nats kita ini telah menuntaskan pergulatan batin saya di tahun yang saya sebut tahun pergulatan ini. Pengalaman luar biasa itulah yang membuat saya yakin bahwa Alkitab, firman Allah yang tertulis, cukup dan mampu menuntun hidup kita dari awal hingga akhir, menjalani tahun pergulatan dan tahun-tahun selanjutnya sampai akhir hidup kita menekuni panggilan Tuhan. Saudara sekalian, mari kita lihat pergulatan batin seorang Baruk dalam firman Tuhan kali ini. Dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, itu berarti sekitar tahun 605 sebelum Masehi, Nabi Yeremia meminta sekretarisnya, juru tulisnya, rekan setianya, rekan seperjuangannya, Baruk menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Firman yang dimaksud adalah seluruh ucapan ilahi tentang Israel, tentang Yehuda, dan tentang segala bangsa sejak zaman Yosia sampai pada saat itu, tahun keempat masa pemerintahan Yoyakim bin Yosia. Saudara-saudara sekalian, sementara menulis entah sampai di mana, Baruk sang juru tulis mengucapkan sebuah ratapan yang sangat memilukan. Lihat ayat 3, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Ternyata menulis kitab Yeremia merupakan beban yang sangat berat bagi seorang Baruk. Itu menambah penderitaannya dalam menekuni panggilan Allah dalam hidupnya, membuatnya sedih, bukan senang, membuatnya lesu, bukan bergairah, membuatnya gelisah, bukan tenang. Saudara sekalian, pernahkah saudara bayangkan bahwa naskah asli kitab Yeremia, naskah asli dari kitab yang terpampang di hadapanmu pada malam hari ini, bersimbah air mata si penulis. Di berbagai bagian tintanya merebak ke sana sini karena tetesan-tetesan air matanya. Beban yang sungguh berat bagi seorang Baruk menekuni panggilan tugas ilahi dalam hidupnya. Ini kitab yang sangat manusiawi, merekam bukan cuma firman Allah, tapi juga pergulatan batin hambanya ketika menerima firman itu, ketika menaati firman itu, ketika mewartakan firman itu. Mengajarkan kepada kita pemberitaan firman tetap sesuatu hal yang mahal harganya. Saudara sekalian,
apa yang menyebabkan seorang Baruk begitu sedih, lesu, dan gelisah sementara menulis kitab Yeremia. Setidaknya ada 3 hal, dan saya percaya 3 hal ini juga yang seringkali membuat kita sedih, lesu, dan gelisah di sepanjang hidup kita. Saya berharap firman Allah menuntaskan semuanya itu pada malam hari ini. Hal yang pertama adalah isi firman itu sendiri. Hal yang kedua, resiko yang dihadapinya. Dan hal yang ketiga, cita-citanya. Kita akan lihat pertama isi firman Allah yang ditulis oleh Baruk. Saudara sekalian, mengapa firman Allah begitu menyedihkan hati Baruk? Jawabannya sederhana. Karena firman itu menelanjangi segala dosa bangsanya, mengajak Baruk menelusuri kehancuran moral bangsanya yang sangat mengerikan di seluruh penjuru Yehuda. Berulang kali kalau kita baca kitab Yeremia, firman Tuhan melukiskan kehancuran moral yang luar biasa di tengah-tengah Israel. Mari kita lihat satu bagian, pasal 4 ayat 22. Yeremia 4 ayat 22. Yeremia 4 ayat 22, demikian firman Tuhan. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Saudara perhatikan baik-baik 2 kalimat terakhir. Mereka pintar berbuat jahat, mereka bodoh berbuat baik. Bukankah itu juga kondisi bangsa ini? Pintar berbuat jahat, bodoh berbuat baik. Teguran dan hajaran yang sangat keras sekalipun dari pihak Tuhan tidak pernah membuat mereka jera dan bertobat. Sejarah Indonesia sudah membuktikannya. Sampai pernah, mari kita lihat sekarang, lihat pasal 5 ayat 1 sampai 2. Saudara akan jumpai di sana tantangan ilahi bagi seorang Nabi Yeremia. Pernah Tuhan menantang nabinya dalam pasal 5 ayat 1 sampai 2, dia berkata, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku akan mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Baca ini saya jadi ingat bangsa sendiri yang suka berteriak demi Allah, tapi yang mengingkarinya di sepanjang hidup mereka. Sungguh ini bangsa yang religius cuma di mulut, tidak pernah di hidup. Saudara sekalian, namun menjawab tantangan Tuhan, cari satu orang yang mencari kebenaran, yang mencari keadilan. Nabi ternyata tidak menyerah begitu saja. Dia sambut tantangan ilahi itu. Dicarinya barang satu orang yang melakukan keadilan, yang mencari kebenaran di seluruh penjuru negeri. Mungkin pikir Yeremia, masa sih satu saja tidak ada? Namun realitas apa yang dia jumpai? Lihat ayat 4 sampai 5. Pasal 5 masih ayat 4 sampai 5. Ternyata semua orang, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang bodoh sampai yang pintar, dari yang tidak mengetahui jalan Tuhan sampai yang mengenal hukum Allah, telah mematahkanku, alias melawan Sang Pencipta. Akhirnya sungguh ironis. Saya bayangkan di akhir pencariannya Tuhan bertanya kepada Yeremia, sekarang apa katamu lagi? Yeremia hanya bisa berkata dalam ayat 6 bagian akhir, pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Yeremia tidak berani bicara yang lain. Hatinya begitu sakit melihat kenyataan yang memilukan di tengah-tengah bangsanya. Saudara sekalian, lalu dengan pasrah Nabi Yeremia hanya bisa menerima dan menyerukan keputusan Allah untuk menghukum dosa-dosa bangsanya. Selebihnya ia hanya bisa meratap sampai air matanya terkuras habis. Dalam pasal 9 ayat 1 dia berkata, sekiranya kepalaku penuh air. Terjemahan yang lebih tepat, sekiranya kepalaku menjadi a fountain of tears, menjadi sumber mata air mata. Dia akan terus menangis. Yang membuat dia berhenti menangis, air matanya habis. Saudara sekalian, kembali kepada Baruk.
ternyata mendengar uraian firman Allah, mendengar ucapan-ucapan ilahi tentang kondisi bangsa dan negaranya, mendengar kehancuran moral yang luar biasa, baru bukan cuma mendengar, hatinya ikut mendengar, dan dia hanyut di dalam kedukaan yang luar biasa dari Nabi Yeremia menelusuri kehancuran negerinya. Maka tidak heran, seperti Nabi, hati baru pun hancur berkeping-keping. Bahasa Ibrani-nya syafar, hancur berkeping-keping, melahirkan ratapan dan tangisan yang memilukan hati. Saudara sekalian, Baruk sedih karena firman Allah mengingatkan dia akan dosa bangsa. Yang kedua, mengapa Baruk gelisah? Baruk bukan cuma sedih, dia juga gelisah. Dia berkata, aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Dia tidak mendapat ketenangan, sementara jari jemarinya memainkan pena, menuliskan firman demi firman. Hatinya makin lama makin gelisah. Mengapa? Jawabannya, karena ia tahu ia harus membayar harga yang sangat mahal dengan berdiri di pihak Allah, dengan berdiri di pihak Nabi Allah. Gara-gara terlibat dalam pemberitaan firman Allah, gara-gara berdiri pada kebenaran firman Allah, ia bisa dibenci, ia bisa dimusuhi oleh bangsanya sendiri, bahkan ia bisa disiksa dan dibunuh. Apalagi ingat, kembali kepada ayat 1 tadi, saat itu Yoyakim yang berkuasa. Kembali pada Yeremia 45 ayat 1. Yoyakim yang berkuasa, raja yang satu ini betul-betul kejam. Lihat apa yang telah diperbuatnya atas seorang bangsawan bernama Uria bin Semaya yang cinta firman. Lalu dengan keberanian yang dari Tuhan, Uria meninggalkan rumahnya, pergi memberitakan Injil ke jalan-jalan. Apa yang dilakukan seorang Yoyakim? Dia panggil pasukannya, bawa Uria, dan akhirnya firman Tuhan mencatat dalam pasal 26 ayat 23, Yoyakim menyuruh membunuh Uria dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat jelata. Yoyakim menyuruh Uria dibunuh dengan pedang dan mayatnya dibuang di kuburan yang hina. Saudara sekalian, sungguh mengerikan. Mari kita jujur saja, siapa yang ingin hidupnya berakhir demikian? Tapi Alkitab mencatat seorang Uria bukan rakyat biasa, dia seorang yang terpelajar, seorang yang terhormat karena cintanya kepada Tuhan dan firman. Dia mau mati di kuburan yang sangat hina. Saudara sekalian, gara-gara menekuni panggilan ilahinya, Nabi Yeremia sendiri begitu menderita. Sampai di puncak penderitaannya, ketika dia dianiaya, disiksa, berulang kali mau dibunuh, akhirnya dia berteriak kepada langit. Seorang Nabi Yeremia berteriak kepada langit, mengapa gerangan aku keluar dari kandungan? Melihat kesusahan dan penderitaan, sehingga hari-hari berlalu habis di dalam susah dan kemaluan. Yeremia di puncak penderitaannya, karena dia berdiri di atas dasar firman Allah, karena dia setia memberitakan Injil Tuhan, dia berteriak kepada langit, seolah-olah dia berkata, sungguh aku berharap untuk tidak pernah dilahirkan. Inilah hal paling buruk yang pernah terjadi dalam hidupku, keluar dari kandungan ibuku. Demikian dahsyat penderitaan sang Nabi. Saudara-saudara, mendengar firman demi firman, mendengar uraian demi uraian, dan menyaksikan resiko yang besar dari orang yang berdiri di atas dasar kebenaran firman dan yang memberitakan firman, baru menjadi gelisah luar biasa. Jelas, tugas menuliskan segala firman Allah dalam sebuah kitab akan mendatangkan semakin banyak ancaman bagi dirinya sendiri. Waktu saya merenungkan itu, saya ingat bahwa melayani Tuhan dalam dunia yang melawannya tidak pernah menjadi mudah. Saudara ingat itu sampai mati. Melayani Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap dan sesat tidak akan pernah menjadi mudah. Harganya selalu mahal, bahkan sangat mahal. Buktinya Alkitab sendiri, apa yang ada di tangan saudara, khususnya kitab Yeremia. Ini kitab yang sangat mahal, bukan cuma karena sumbernya Allah, tapi karena masa depan
dan nyawa si penulis taruhannya. Sehingga hari ini kita bisa baca firman yang luar biasa itu. Masa depan dan nyawa taruhannya. Sehingga kita punya kitab Yeremia. Saudara sekalian, saya percaya kalau kita akhirnya mengikuti jejak seorang baru, saya percaya kita bisa mewariskan bagi generasi-generasi selanjutnya karya terbaik kita. Saya aminkan yang dikatakan Pak Vino tadi pagi. Apa yang kita kerjakan, selama itu kita kerjakan di dalam rangka pengabdian kepada Tuhan, tidak akan berlalu. Tuhan akan teguhkan pekerjaan kita. Itu seruan pemazmur dalam Mazmur 90. Permohonannya sederhana, Tuhan teguhkan pekerjaanmu. Itu juga yang diserukan oleh para malaikat dalam Wahyu 14 ayat 13, bahwa segala perbuatan pengabdian kita akan terus Tuhan pegang, Tuhan ingat, dan akan terus menyertai kita sampai ke dalam kekekalan. Saudara sekalian, saya percaya kalau saudara mengikuti semangat dan jejak seorang baru, walaupun dia bergulat luar biasa, akhirnya kita tahu dia menang dari pergulatannya. Mengapa? Kitab Yeremia buktinya ada di tangan kita. Kitab yang sangat mahal, bukan karena sumbernya ilahi saja, tapi karena masa depan dan nyawa si penulis taruhannya. Saya percaya kita juga akan mampu mempersembahkan warisan yang berharga bagi generasi selanjutnya. Yang ketiga, mengapa seorang baru lesu? Alkitab mencatat baru bukan cuma sedih. Dia sedih karena dosa bangsanya. Baru bukan cuma gelisah. Dia gelisah karena resiko yang dia hadapi. Tapi baru juga lesu. Alkitab berkata, aku lesu karena keluh kesahku. Mengapa dia lesu? Mengapa dia lemas? Mengapa dia kehilangan tenaga untuk menulis? Mengapa? Melampaui semua kenyataan yang menyesakkan batin tadi, dosa bangsanya, resiko yang dihadapinya, melampaui semuanya itu, ia lesu terutama karena cita-citanya kandas seketika. Saya mau soroti secara khusus bagian ini. Saya tidak tahu saudara datang ke Kemnas ini dengan cita-cita macam apa, tapi saya berharap saudara akhirnya tanggalkan cita-citamu malam hari ini. Jikalau cita-cita Tuhan yang Tuhan mau saudara raih dalam hidupmu ternyata berbeda dengan cita-citamu. Sekalipun krisis multidimensi sedang melanda negeri Yehuda, sebagai orang terpelajar, sebagai sarjana kesastraan, tentu baru tetap mengharapkan peluang-peluang tertentu untuk meraih kesejahteraan bagi diri sendiri. Tak usah malu, kita juga harus mengakuinya. Saudara sekalian, apalagi baru bukan orang sembarangan. Dalam pasal 32 ayat 12, dia disebut Baruk bin Neria bin Maksea. Kalau namanya makin panjang, bin-binnya makin panjang, itu artinya dia orang terkemuka di tengah-tengah masyarakat. Itu tradisi Yahudi. Makin panjang bin-binnya, maka berarti ia orang terkemuka, terpandang, terhormat. Anak keluarga terpandang. Entah apa cita-cita seorang Nehemi, seorang baru, kita tidak pernah tahu. Yang pasti sangat tinggi. Yang pasti bukan sekedar menjadi juru tulis dari kitab suci. Bolehlah bekerja untuk Nabi sementara waktu, tapi seumur hidup nanti dulu. Saudara sekalian, untuk membayangkan isi pikiran seorang baru tidak terlalu susah. Lihat saja negeri kita yang porak-poranda ini. Di tengah-tengah kemelaratan tetap saja ada peluang untuk berkarya dan jaya. Betul? Di tengah-tengah tertutupnya pintu lapangan kerja, tetap saja ada peluang untuk berkarya dan jaya. Di tengah-tengah ketidakpercayaan masyarakat kepada para pemimpin bangsa, tetap saja ada peluang untuk menjadi figur yang dipuja-puja. Dulu di zaman penjajahan, di tengah-tengah penindasan, tetap saja ada peluang untuk hidup sejahtera, sekalipun harus mengorbankan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Selalu dunia ini siap memberikan iming-iming hal-hal yang besar untuk kita raih. Apalagi
yang punya nilai lebih, macam baru, jebolan universitas, otak cerdas, wawasan luas, perilaku pantas, lebih lagi kalau orang tuanya pejabat teras atau pengusaha papan atas, wah pasti berlimpah kesempatan emas. Dunia ini memang pandai memberikan iming-iming. 1001 hal yang besar diiming-imingkan untuk dikejar sampai bikin banyak orang tidak waras. Saudara sekalian, tidak heran ketika firman Allah menegaskan bahwa dosa bangsanya berakibat fatal, jiwa dan tubuh baru langsung lemas. Ia berkata, aku lesu karena keluh kesahku, karena ia sadar bahwa itu berarti cita-citanya yang sangat tinggi seketika kandas. Saudara sekalian, lihat pasal 25 ayat 11. Pasal 25 ayat 11. Melalui nabinya, Tuhan menggariskan demikian, seluruh negeri ini akan menjadi runtuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Apalagi yang bisa diperoleh seorang baru dari reruntuhan dan ketandusan, daripada selain kemiskinan dan kesengsaraan. Cita-citanya seketika kandas. Apa yang membuat seorang baru begitu sedih? Dosa bangsanya. Apa yang membuat seorang baru begitu gelisah? Karena resiko yang harus dia tanggung kalau dia mau berdiri di atas dasar kebenaran firman Allah dan mewartakannya ke seluruh penjuru negeri. Apa yang membuat baru kekuatan tenaga untuk menulis? Langsung lemes, lunglai, lesu, dan tidak bergairah karena cita-citanya seketika kandas. Saudara sekalian, apa jawaban Allah atas pergulatan batin seorang baru? Mari kita kembali kepada Yeremia 45. Kita perhatikan ayat 4 sampai 5. Di sana Allah menjawab kesedihan, kegelisahan, dan kelesuan Baruk hambanya menggunakan kata-kata saya sendiri. Jawaban Allah kepada Baruk ada 3. Terhadap kesedihannya, Allah berkata, hapus air matamu. Kepada kelesuannya, Allah menjawab, lupakan cita-citamu. Kepada kegelisahan jiwanya, Allah menjawab, jiwamu aman di tanganku. Saya mau uraikan satu-satu. Saudara sekalian, hapus air matamu. Ini pesan firman Allah kepada Baruk yang sedang berduka. Mari kita perhatikan ayat 4. Menjawab kesedihan hati Baruk, Tuhan berfirman, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Ini cerita ilahi yang sangat memilukan. Seakan-akan Tuhan berkata demikian, wahai Baruk hambaku, tahukah engkau bahwa kepedihan hatiku jauh lebih besar daripadamu? Engkau berkata, siapa? Hatimu berkeping, hancur berkeping-keping. Hatiku jauh hancur lebih berkeping-keping. Aku telah menanam Israel di tanah perjanjian. Aku telah membuatnya tumbuh sebagai pohon anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Namun akhirnya aku harus mencabutnya karena ia berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Saudara sekalian, Tuhan berkata kepada Baruk, kesedihan hatinya jauh melampaui kepedihan hati Baruk. Karena itu Tuhan mengingatkan Baruk, kesedihan dia belum apa-apa dibandingkan kesedihan Tuhan. Karena itu hapus air matamu dan tekuni panggilan pelayananmu. Jangan sampai larut dalam kesedihan, akhirnya tidak mampu lagi hidup dan berkarya bagi Tuhan. Itu pesan Tuhan buat Baruk, buat saudara dan saya juga. Dari hari pertama sampai hari ini, dalam camp nasional ini, kita sudah dipaparkan kondisi bangsa dan negara ini yang makin lama bukannya makin baik, makin buruk. Kehancuran moral bukannya makin pulih, makin hancur. Dan kita sudah menangis bersama di tempat ini. Kalau ditampung sama ember, saya tidak tahu berapa ember dari hari pertama sampai hari ini. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, larut dalam kesedihan tidak ada gunanya, larut dalam tangisan tidak ada gunanya. Hapus air mata dan kembali kencangkan ikat pinggang,
berkaryalah bagi Tuhan. Saudara sekalian, dalam 1 Korintus 7 ayat 30, dalam situasi yang kurang lebih sama, ketika orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang luar biasa dari pihak penguasa Romawi, Paulus memberikan pesan yang sangat tegas kepada gereja Tuhan. Dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang menangis hidup seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bahagia hidup seolah-olah tidak bahagia. Apa artinya? Bukan berarti Paulus melarang orang menangis. Bukan berarti Paulus melarang orang tertawa. Tapi jangan sampai kita hanyut di dalam tangisan dan tertawa sampai lupa kita punya tanggung jawab. Apapun kondisi bangsa dan negara ini, kita punya tugas yang harus kita tunaikan. Tadi pagi di kamar, waktu saat teduh pagi, saya dapat pesan dari istri saya lewat SMS. Dia berkata demikian, Noni, bukan Noni ini ya, Noni putri saya yang kedua namanya Kristi, dipanggil Noni. Istri saya bilang, Papi, Noni pesan buat Papi, bilang sama Papi, Noni sudah nggak nangis lagi. Saudara, anak saya baru sekolah, masuk kelas 1 SD, baru 3 minggu. Setiap hari pulang sekolah nangis. Anak saya kedua punya kelemahan psikologis tertentu. Dia takut, gelisah, khawatir setiap saat. Kita doakan siang malam supaya Tuhan karuniakan kepada dia iman. Kalau dia mulai nangis, dia selalu bilang, kan ada Tuhan Yesus. Sudah mulai air matanya netes, dia langsung bilang sama diri sendiri, kan ada Tuhan Yesus, tapi tetap nangis. 3 minggu sekolah tetap nangis. Takut banyak hal, takut tidak bisa ini, takut tidak bisa itu. Tapi hari ini doa kami dijawab. Tadi pagi istri saya kirim SMS. Tadi pagi saya nangis di kamar. Dia berhenti nangis, saya sekarang nangis. Noni sudah tidak nangis. Selama Noni masih nangis, Noni tidak bisa berkarya buat Tuhan. Saya harap mulai hari ini putri saya yang kedua siap belajar giat berkarya bagi Tuhan. Hapus air mata. Mari kita tekuni panggilan. Yang kedua, jawaban Tuhan yang kedua, lupakan cita-citamu. Ternyata Allah tidak berhenti sampai di sana. Allah bukan cuma menghapus air mata seorang Baruk. Dia mengajak Baruk memperbaiki motivasi hidupnya. Allah adalah Allah yang Maha Tahu, dan Dia menguji hati manusia, termasuk hati Baruk hambanya. Karena itu Allah juga tahu bahwa Baruk menyerukan ratapan yang memilukan. Celakalah aku, bukan terutama karena menyaksikan kondisi kehancuran moral bangsanya. Bukan terutama itu. Memang kondisi bangsanya membuat hati Baruk hancur berkeping-keping, tapi bukan itu yang membuatnya terutama sedih. Juga bukan terutama karena resiko yang dia hadapi. Baruk sedih bukan terutama karena nyawanya terancam dengan berdiri di pihak Allah dan hambanya. Memang kedua hal itu membuatnya menderita, kondisi bangsanya dan resiko yang harus dia ambil untuk berjalan di jalan Tuhan. Tapi keduanya bukan segala-galanya. Kalau begitu, apa yang terutama membuat seorang Baruk sedih, lesu, dan gelisah? Jawabannya tidak lain, karena ia mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri. Tidak lain daripada itu. Karena itu lihat ayat 5, kembali kepada Yeremia 45 ayat 5 bagian awal. Menjawab kelesuan Baruk, Tuhan menegurnya dengan keras. Masa engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Jangan mencarinya, kata Tuhan. Seolah-olah Tuhan berkata, lupakan cita-citamu. Saya punya PR yang lebih penting untuk kamu kerjakan di sepanjang hidupmu. Saudara sekalian, meratapi dosa bangsa bukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sebaliknya, bisa jadi menunjukkan kenyataan betapa lekatnya hati kita dengan hati Allah yang benar-benar hancur karena segala dosa umat manusia. Sekalipun itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan membuat kita putus asa dan tidak mampu lagi berkarya buat Tuhan dan sesama. Kenyataan
bahwa kita kurang menangisi bangsa ini. Kenyataan bahwa kita tidak pernah meratapi dosa negeri ini justru menunjukkan betapa jauhnya hati kita dengan hati Allah. Saya tidak tahu sebelum ikut Kemnas ini, pernahkah saudara menangisi bangsa ini? Jangan-jangan tangisan bagi bangsa dan negara ini di Camp Nasional ini adalah tangisan yang pertama sekaligus yang terakhir. Berapa kali dalam hidupmu saudara meneteskan air mata bagi Pertiwi? Meneteskah air matamu ketika menyaksikan pergolakan di Aceh, tragedi Marriott, dan seabrek pembunuhan dan perkosaan yang terjadi di sekeliling kita? Bagaimana waktu kita mendengar acara-acara televisi ditayangkan? Adakah syafar di hati kita hancur berkeping-keping? Atau sudah biasa, saking tiap hari lihat, jadi hati ini keras, dingin, dan tidak mampu lagi meresponi semua itu dengan baik? Saudara sekalian, jujur saja, bukankah kebanyakan air mata kita menetes untuk diri kita sendiri, untuk kekasih kita, untuk keluarga kita, atau untuk kelompok kita? Jarang kita nangis untuk bangsa ini. Dulu sering saya bertanya-tanya, kenapa di Alkitab ini ada kitab ratapan? Isinya tangisan terus dari awal hingga akhir. Akhirnya saya sadar, ternyata untuk nangis pun kita perlu belajar dari Tuhan. Dosa sudah merusak manusia sedemikian rupa, sehingga menangis pun manusia bukan menangis dengan benar. Saudara sekalian, ternyata untuk menangis pun kita perlu belajar dari Tuhan. Bukan menangisi diri sendiri, tapi menangis bagi Allah dan sesama. Itu yang kudus, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena itu bertekadlah mulai hari ini untuk mempersembahkan air matamu hanya bagi Tuhan, hanya bagi sesama, tidak lagi bagi diri sendiri. Saudara sekalian, namun meratap karena tidak berhasil meraih cita-cita kita, meratap karena tidak berhasil meraih hal-hal yang besar bagi diri sendiri, jelas suatu kebodohan yang ironis di mata Allah. Betul, saya menyebutnya kebodohan yang ironis. Mengapa Tuhan melarang baru untuk mengejar hal-hal yang besar bagi dirinya sendiri? Mengapa Tuhan melarang baru mengejar entah kekayaan dan kenikmatan, entah kebesaran dan keutamaan, entah kekuasaan dan kejayaan? Jawabannya ada di ayat 5 bagian akhir. Mari kita perhatikan bagian itu. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Saudara sekalian, sungguh bodoh jika seorang anak Tuhan mengejar apa yang fana yang ada di dunia ini. Mengapa? Firman Tuhan menegaskan semua itu, semua yang diiming-imingkan oleh dunia, semua yang ditawarkan oleh dunia, akhirnya akan berakhir dan berlalu begitu saja. Pengkhotbah 1 ayat 14 berkata, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, ibarat usaha menjaring angin. Juga bukan cuma bodoh, ironis. Mengapa? Karena sementara Allah dengan siapa, dengan hati yang hancur berkeping-keping, dengan terpaksa sungguh menaruh dunia ini di bawah hukuman ilahi, justru hambanya, anaknya, orang percaya memikirkan apa yang bisa dia raih dari dunia yang ada di bawah hukuman Allah ini. Bukankah sungguh ironis? Saudara sekalian, saya mengajak kita betul-betul menyadari bahwa kalau kita mengejar hal-hal yang besar dalam dunia ini, kita bukan hanya melakukan suatu dosa di mata Allah, tapi kita melakukan sebuah kebodohan yang ironis. Saya yakin hati Tuhan begitu sedih ketika melihat anak-anaknya, sementara dia begitu prihatin dengan kondisi dunia, mereka memikirkan apa yang bisa saya raih dari dunia ini. Karena itu pesan Tuhan sungguh tepat, lupakan cita-citamu, saya punya PR yang lebih penting untuk kamu kerjakan. Pesan yang sangat tegas dari firman Tuhan. Saya percaya selama beberapa hari ini saudara sudah mendengar panggilan khusus bagimu dari Tuhan. Saya percaya banyak yang sudah terima.
beberapa sudah sharingkan kepada saya. Dan saya yakin sisanya setidaknya sudah memikirkan beberapa hal yang harus dia kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalau sampai saat ini saudara ragu melangkah, bukan terutama belum jelas, tapi karena dalam hati saudara masih ada keinginan mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri. Selama itu masih ada, saudara tidak akan pernah siap iring Yesus di sepanjang hidupmu. Selama keakuan masih bertahta, saudara tidak akan pernah siap mewariskan warisan yang berharga bagi generasi selanjutnya. Yang terakhir jawaban Tuhan, jiwamu aman di tangan-Mu. Indah sekali. Saudara sekalian, akhirnya mari kita lihat ayat 5 bagian akhir. Menjawab kegelisahan baru karena resiko besar yang dihadapinya sebagai hamba Tuhan. Tuhan berjanji bahwa jiwanya aman di tangan Tuhan. Tuhan berkata kepadamu, akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Saudara, untuk mengerti kalimat ini kita perlu baca pasal 21 ayat 9. Mari kita buka pasal 21 ayat 9. Yeremia 21 ayat 9. Demikian firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kami, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Tuhan sudah menetapkan, karena dosa Israel sudah demikian parah, dia harus mendisiplin mereka dengan cara membuang mereka ke negeri Babel. Orang yang mau taat sama firman Tuhan, nyawanya akan aman di tangan Tuhan. Karena itu teks versi NIV berbunyi untuk Yeremia 45 ayat 5 bagian akhir. Wherever you go, I will let you escape with your life. Kemanapun kau pergi, jiwamu akan selamat. Saudara sekalian, itu yang sesungguhnya terjadi dalam hidup seorang baru. Malapetaka sebesar apapun yang melanda negeri dan bangsanya, tidak pernah sanggup mencabut barang sehelai pun rambut kepalanya. Tidak akan pernah sampai ia menyelesaikan panggilan ilahinya, sampai ia menuntaskan panggilannya. Saudara sekalian, menulis kitab Yeremia adalah panggilan seorang baru, dan lahirnya kitab ini bukti Tuhan tidak pernah bohong. Pernah David Livingstone, Dr. David Livingstone, di dalam pelayanannya di pedalaman Afrika, dia setelah menginjili beberapa suku terasing, dia sampai di hadapan sebuah sungai yang sangat deras, dan di sana menanti suku-suku yang kali ini tidak bersahabat. Untuk sekali itu, Livingstone berpikir untuk kembali ke kampung halamannya. Dia pikir, mengapa saya harus meresikokan nyawa saya untuk memberitakan Injil kepada orang yang jelas-jelas sudah mau membunuh saya? Ketika dia berpikir demikian, kitab suci di tangannya mendadak terbuka, lembar terakhir dari Injil Matius, dan matanya diarahkan oleh Roh Kudus kepada kalimat janji Allah yang luar biasa. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Livingstone bersaksi, ini janji dari orang yang paling terhormat dan yang paling suci yang saya kenal sepanjang hidup saya. Dia tidak akan ingkar janji. Saudara, tidakkah hatimu bergetar? Pegang dan baca kitab ini, kitab Yeremia, bukti nyata pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hambanya. Tuhan tidak izinkan nyawa baru habis di tengah jalan sampai kitab ini selesai ditulis. Ini juga bukti nyata bahwa hidup yang diabdikan penuh kepada Tuhan tidak akan berakhir sia-sia. Karya baru Tuhan teguhkan. Malam ini salah satu buktinya. Apa yang dia tuliskan kembali dikumandangkan.
Saudara sekalian, sesungguhnya itu yang menentukan keberhasilan hidup seorang hamba Tuhan. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Hidup menyerahkan diri kepada panggilan dan janji Tuhan. Itulah ukuran keberhasilan seorang anak Tuhan. Robert Patterson berkata tentang Baruk, kita tidak tahu keinginan dan rencana Baruk untuk kehidupannya, tapi kita dapat memastikan bahwa dalam mengumpulkan dan menulis nubuat-nubuat Yeremia, Baruk melaksanakan PR yang jauh lebih bernilai, jauh lebih bermakna, jauh lebih menetap sifatnya daripada cita-cita lainnya yang sebelumnya dia miliki. Sementara menggali bagian firman Tuhan ini, sebuah lagu melantun di hati saya. Makin lama suaranya makin keras. Lagu yang dulu sering saya nyanyikan ketika mas sekolah minggu, tapi yang selama puluhan tahun saya lupakan. Mendadak malam itu, waktu saya gali firman ini, lagu itu kembali bergema di hati saya. Lagunya sederhana, saya yakin semua bisa. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Saudara sekalian, sesama hamba Tuhan, saya sebut saudara rekan sekerja. Apa yang kau cari di dalam dunia? Apa yang kau cari di Indonesia? Apa yang kau cari di tempat ini? Apa yang kau cari di sana? Apa yang kau cari di perusahaan ini? Apa yang kau cari di perusahaan itu? Apa yang kau cari di gereja ini? Apa yang kau cari di gereja sana? Apa yang kau cari di instansi ini? Apa yang kau cari di instansi sana? Kekayaankah? Kehormatankah? Nama besarkah? Dan segala hal-hal besar lainnya yang diiming-imingkan oleh dunia. Saudara, percayalah, dunia akan terus mengajak kita untuk memburu yang namanya kekayaan dan kenikmatan. Dunia berseru keras hari ini, who wants to be a millionaire? Tapi firman Tuhan mengajak kita berdoa seperti Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Beda sekali semangat Alkitab dengan semangat dunia ini. Saya yakin hanya orang Kristen yang setiap hari buka telinga kepada firman Tuhan yang mampu melawan teror dunia ini untuk menjadikan kita penyembah berhala Tritunggal palsu, keakuan, kekayaan, dan kedagingan. Dunia ini mendorong manusia untuk mengejar jabatan dan popularitas. Who wants to be the president? Tapi Tuhan Yesus mengundang kita untuk mengikuti jejaknya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba dari semuanya. Nilai-nilai dunia dicungkir balikan. Saudara sekalian, dunia berusaha menanamkan dalam hati saudara semangat Babel, bahwa dengan upaya sendiri saudara akan sanggup menjamin masa depan saudara. Tapi Alkitab menegaskan bahwa semua prestasi manusia hanya anugerah Tuhan. Bukan karena hebat perkasa kita, bukan. Segala yang dijadikan Babel atau andalan oleh manusia pada akhirnya akan dihancurkan. Aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, kata Tuhan kepada Baruk. Saudara, karena itu wahai saudaraku, sesama hamba Tuhan, saya berharap mulai hari ini kita hapus air mata kita, lupakan cita-cita kita, terima PR dari Tuhan, sambut dan tekuni panggilan Tuhan di sepanjang hidupmu, sekalipun itu berarti kekayaan dan kenikmatan, kebesaran dan keutamaan, kekuasaan dan kejayaan duniawi tidak pernah saudara miliki. Mungkin sambil ingat dan percaya, jiwamu aman di tangan Tuhan. Jiwamu aman di tangan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan malapetaka sehebat apapun mencabut barang sehelai rambut pun
dari kepalamu. Sampai akhirnya saudara selesaikan panggilan. Akhirnya firman Tuhan berkata, jangan cari dunia, tapi cari Yesus yang penuh cinta. Berkaryalah bagi Tuhan, wariskan bagi generasi selanjutnya karya terbaikmu, dan muliakan Tuhan di sepanjang hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ hambaku berada. Sekarang kamu sedang iring siapa? Iring Tuhan atau iring dunia? Mari kita ambil satu.